Kalau kita pengen besok di masa tua itu badan kita sehat, sekarang mulai kita jaga. Apa caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jamaah subuh. Kan dia juga Jumatan kan? Berarti nggak salah saya kan? Besoknya lagi kan Jumat. Dalam kaidah bahasa Arab hanya ada kemarin, sekarang, dan besok. Pinter ngeles. Jamaah subuh rahimakumullah, dan insya Allah besok juga akan jamaah Jumat. Dan sampai Jumat yang berikutnya sampai akhir zaman. Yang pertama kita perlu bersyukur bahwa Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah akan selalu menjaga selalu kesehatan kita, Pak. Salah satu kebahagiaan orang itu katanya ketika di masa tua dia masih punya kesehatan. Yang lain bisa melihat anak cucu. Nah, ini yang saya belum merasakan. Jenengan yang lebih paham bagaimana kebahagiaan punya cucu, bagaimana kebahagiaan dioleh-olehi cucu itu, kita kan sudah merasakan. Oh, itu juga bahagia ya. Dimintain cucu itu bahagia ya. Kalau dimintain anak, begitu ya. Oh, udah buyut toh Pak. Hebat ya. Ada sebuah nasihat dari seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab. Anggota badan ini selalu aku jaga dari berbuat maksiat ketika masih muda, maka Allah akan menjaga anggota badanku ketika waktu tua. Jadi kalau kita pengen besok di masa tua itu badan kita sehat, sekarang mulai kita jaga. Apa caranya? Menjauhi maksiat. Kalau kita di masa muda itu menjaga diri dari perbuatan maksiat, insya Allah di masa tua akan diberi kesehatan. Dan saya lihat Bapak Ibu sekalian, ini sudah bukan tua, senior menurut saya. Dan saya lihat masih sehat-sehat, berarti masa mudanya juga dijaga dari maksiat ya. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau kita hubungkan dengan salah satu hadis dari Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Mungkin ya kayak Mas Habib dan sebagainya, itu kan masih muda. Oh ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya tadi malam memberi kesempatan anak saya belajar. Mohon maaf kalau masih belajar ya. Mungkin dimaklumi Pak nggih. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa seperti Mas Habib dan yang lain-lainnya yang masih belajar. Ketika kita masih muda itu, mari kita gunakan untuk beribadah pada Allah, maka masa tua kita akan insya Allah terjaga. Nah sekarang siapa sih orang yang dikatakan orang tua itu? Kategori umur menurut WHO, nanti jangan terus yang mana ya, coba. Kalau bayi itu 0 sampai 1 tahun, jelas dengan enggak. Yang kedua balita 1 sampai 5 tahun, anak-anak 6 sampai 12 tahun, remaja 13 sampai 19 tahun, dewasa muda 20 sampai 44 tahun, dewasa tengah 45 sampai 64 tahun. Kemudian lansia 65 ke atas. Sudah ada yang lansia di sini? Yang 65 ke atas belum ada ya? Belum ada. Semuanya 50 tahun ke bawah. Alhamdulillah. Saya ulang lagi. Lansia itu 65 ke atas. Kemudian dewasa tengah 45 64. Berarti jenengan masuk dewasa tengah. Oh masih remaja. Berarti Pak Sugianto 13 sampai 19 nggih? Ini kan remaja. Terus Pak Sugiman masuk
6 sampai 12. Ini menurut WHO. Beda lagi menurut ibu saya, Pak, menurut mama saya. Nah, mama saya itu sekarang usia kemarin 2023 itu 90 tahun. Orang tua saya, mama saya itu alhamdulillah sehat. Kan berarti sekarang 91 sekarang tahun ini. Dia sering mengatakan ketika melihat seumuran panjenengan itu pensiun ya, wih, isi nom kok pensiun gitu loh. Jadi di mata mama saya usia 60 tahun itu masih muda, Pak. Nah, bisa lihat Pak Praptos pensiun. Lah, kita isi nom kok ngono. Misalnya diajak Pak Wagimo, loh isi nom kok. Jadi sebenarnya kita pun nanti lihat masa muda itu mungkin ketika 10 tahun yang akan datang kita akan biar ya aku isi nom. Jadi artinya masa muda itu menurut WHO ini berdasarkan kalender age. Kalender age itu usia didasarkan pada hitungan tahun atau sudah makan berapa kalender gitu loh. Bapak-bapak ini sudah makan berapa kalender? Banyak ya, sudah menghabiskan kalender. Setahun aja kalendernya 3. 1 dari Darul Falah, 2 dari Pak Dul, 3 dari mana? Berarti jelas setahun makan kalendernya 3. Sebenarnya kita pun sekarang saya 50 itu kalau besok lihat 60 oh ya aku bisa nom ya. Jadi sekarang mumpung sekarang yang penting ketika kita masih sehat, Pak. Ketika masih sehat, jaga kesehatan kita dengan cara menjauhi maksiat dan menjalankan ibadah. Insya Allah ketika semakin tua Allah juga akan menjaga kita dengan cara Allah. Kadang-kadang orang mengatakan gini loh Bu, Pak, saya kemarin waktu ceramah di Wali Murid SD Mujahidin atau mana saya lupa, atau SMP Mujahidin, saya ditanya, Pak, kalau ada orang tua kemudian mengasuh anaknya, harapannya kan dia akan diasuh besok ketika lansia akan diurus, akan dijaga oleh anak-anaknya. Tapi ketika anaknya itu jauh, berarti kita akan dalam tanda petik sia-sia merawat anak. Saya mengatakan bahwa dalam konteks beribadah itu enggak ada yang sia-sia. Allah pasti akan membalas dengan cara Allah. Kalau mungkin anaknya tidak bisa menjaga langsung, wallahu alam, nanti ada yang orang lain yang diutus Allah atau pihak lain yang diutus Allah untuk menjaga. Artinya yang penting ketika kita sehat, masih bisa, bapak-bapak itu kan jalan dari rumah ke sini jalan kaki ya, nggak ada yang tadi naik ambulan kan? Berarti kan masih sehat. Ukurannya kalau masih bisa ke masjid pulang balik jalan tidak dituntun, nggak naik ambulan, itu sehat berarti dengan itu dan masih muda. Jaga kesehatan itu dengan cara melaksanakan ibadah dengan maksimal, kemudian kita juga menjauhi maksiat. Ada Pak seorang pejabat di Gunung Kidul, tidak perlu saya sampaikan. Nah, kalau saya sebutkan namanya ini mesti tahu. Dia mengatakan waktu masih, mohon maaf, belum punya mobil itu ngomong seperti ini. Aku pengen pokoknya sok di mobil, nong di numpak mobil. Tercapai Pak, kenapa? Dia sakit. Kemanapun harus naik mobil. Maka doa jenengan jangan mengatakan saya kemanapun naik mobil, Pak. Doanya sehat. Di mobil ini bonus gitu loh. Ukuran kita itu sehat itu ketika kita masih bisa jalan kaki, tidak dituntun, masih bisa sholat walaupun pakai kursi, itu sehat Bu. Berarti masih sehat. Jadi yang penting itu. Kalau jenengan tidak di umroh atau tidak haji itu sering ada orang tua digendong sama anaknya, nah itu kan tawafnya digendong. Saya yakin jenengan nggak perlu digendong ke masjid itu, makanya mumpung sampai sekarang masih bisa jalan kaki ke masjid. Saya punya teman Pak di Jogja, teman kuliah, teman saya lupa. Jadi kayak kanca apa tuh ya, kayak kanca. Jadi teman saya itu kalau ke masjid sekarang karena stroke itu nyuruh sewu ya, tindaknya agak susah gitu. Oh aku rambien dia ngomong sama saya seperti itu ya. Aku nyesel ya Mas, kok rambien gitu. Jangan sampai jenengan nanti menyesal seperti itu. Sekarang sehat, jaga kesehatan panjenengan dengan mendekat pada Allah dan menjauhi yang namanya maksiat. Insya Allah nanti di masa lalu Allah yang akan bertanggung jawab menjaga kita semua. Seperti yang tadi dinasihatkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab. Aku menjauhi maksiat di masa muda, insya Allah di masa tua Allah yang akan menjaga aku. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.